Sungguh tidak disangka. Kesombongan Ibda Rendy berujung kehancuran saat ia menindas seorang kakek yang ternyata mantan perwira TNI. Dipermalukan di depan umum dan dipecat. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita mulai. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi rezeki. Dan mari bersholawat di kolom komentar. Matahari mulai condong ke barat, menyinari jalanan yang padat oleh kendaraan dan langkah kaki pejalan kaki yang tergesa-gesa. Di tengah hiruk pikuk itu, seorang pria berseragam coklat berdiri dengan tangan bertolak pinggang. Ibda Rendy, sosok polisi lalu lintas yang dikenal dengan sikap kasar dan arogannya, mengawasi jalanan dengan pandangan angkuh. Setiap dianggapnya melanggar, langsung ia hentikan, tak peduli benar atau salah. Tak jarang, ia membentak dan memaki, seakan-akan jalanan ini adalah miliknya seorang. Di pinggir trotoar, seorang kakek berdiri dengan tenang. Pakaiannya sederhana, hanya kemeja lusuh dan celana longgar yang terlihat usang. Meski tubuhnya terlihat renta, posturnya masih tegap, matanya tajam menatap jalanan. Beberapa kali, ia mengamati bagaimana Ibda Rendy memperlakukan para pengendara. Saat seorang pria tua pengendara motor ditilang tanpa alasan yang jelas, kakek itu menghela napas panjang. Wajahnya menyeratkan sesuatu yang sulit ditebak. Ibda Rendy akhirnya menyadari keberadaan sang kakek. Dengan raut wajah mencemooh, ia melangkah mendekat. "Hei, kakek, jangan berdiri di sini. Mau jadi pengemis? Pergi sana sebelum aku usir dengan cara yang tidak enak," bentaknya. Warga sekitar mulai memperhatikan, namun tak ada yang berani ikut campur. Kakek itu mengangkat kepalanya, menatap Ibda Rendy dengan sorot mata yang tajam namun tetap tenang. "Anak muda, kau berbicara seolah kau adalah penguasa jalanan ini," ucapnya dengan suara berat namun berwibawa. "Tapi tahukah kau, kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan menjatuhkanmu sendiri." Mata Ibda Rendy menyipit. Ia tak terbiasa ada orang yang berani membalas kata-katanya, apalagi hanya seorang kakek tua yang terlihat seperti rakyat biasa. "Kau pikir siapa kau bisa mengajariku? Pergi sebelum aku benar-benar marah." Suaranya meninggi, membuat beberapa pejalan kaki berhenti untuk menyaksikan. Alih-alih pergi, kakek itu justru tersenyum tipis. "Bahkan sekarang pun, kau menunjukkan bahwa kau tidak layak mengenakan seragam itu," katanya tenang. Kata-kata itu bagai cambuk bagi Ibda Rendy. Wajahnya memerah, bukan karena malu, melainkan karena amarah yang mulai menggelegak. Tanpa sadar, Ibda Rendy melangkah maju dengan gerakan mengancam. "Kau benar-benar "Ya, kakek," desisnya. "Baik, kalau kau tak mau pergi dengan baik-baik, jangan salahkan aku." Tangannya terkepal, napasnya memburu, siap melakukan apapun untuk mempertahankan harga dirinya di hadapan warga yang kini mulai mengerumuni mereka. Namun, kakek itu tak bergerak sedikit pun. Ia hanya berdiri tegak, seakan menantang, atau mungkin sekadar menunggu. Hanya ada ketenangan di wajahnya, sesuatu yang membuat Ibda Rendy semakin terbakar amarah. Hari itu, tanpa ia sadari, ia baru saja menantang seseorang yang akan meruntuhkan kesombongannya. Kerumunan semakin bertambah. Para pejalan kaki, pengendara, bahkan pedagang kaki lima mulai menaruh perhatian pada perdebatan yang terjadi di trotoar. Tatapan mereka berpindah-pindah dari Ibda Rendy yang berdiri dengan wajah tegang, ke arah sang kakek yang tetap tenang dan tegap, seolah tak gentar sedikit pun menghadapi seorang polisi berseragam. "Hari ini aku sedang bersabar," suara Ibda Rendy terdengar. "Jadi, aku beri kau kesempatan terakhir untuk pergi sebelum aku benar-benar bertindak." Tangannya terkepal, rahangnya mengeras. Namun, yang ia dapatkan hanyalah senyum tipis dari kakek itu, sebuah ekspresi yang entah kenapa membuat dadanya semakin sesak. "Sepertinya kau tidak terbiasa mendengar nasihat," ujar kakek itu dengan suara tenang. "Kau kira dengan seragam itu, kau bisa memperlakukan orang seenaknya? Kau pikir orang-orang di sini takut padamu, atau hanya malas berurusan dengan arogansimu?" Kerumunan berbisik-bisik. Beberapa pengendara yang pernah merasakan perlakuan kasar Ibda Rendy mulai menatapnya dengan sorot mata puas, seakan menunggu kehancuran sang polisi arogan. Namun,
Bagi Ibda Rendi, ucapan kakek itu adalah penghinaan yang tak bisa dibiarkan begitu saja. "Kau sudah kelewatan, kakek!" teriak Ibda Rendi sambil menunjuk wajah pria tua itu. "Aku bisa menangkapmu sekarang juga atas dasar mengganggu ketertiban umum dan melawan petugas." Langkahnya semakin mendekat, matanya membara penuh amarah. Tapi lagi-lagi, kakek itu tetap tak bergeming. "Menangkapku? Atas dasar apa? Karena aku berkata benar? Atau karena kau tak siap menerima kenyataan bahwa selama ini kau hanyalah tiran kecil yang berlindung di balik seragam?" Nada suaranya masih datar, tapi menusuk tepat ke ego Ibda Rendi yang kini benar-benar terbakar amarah. Tanpa berpikir panjang, Ibda Rendi langsung meraih kerah kemeja sang kakek dan menariknya kasar. "Jaga ucapanmu, tua bangka," geramnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam satu gerakan cepat, kakek itu memutar pergelangan tangan Ibda Rendi, membuat cengkeramannya langsung terlepas. Dalam sekejap, tubuh sang polisi berputar dan hampir jatuh ke tanah. Ibda Rendi tersentak. Ia segera mundur selangkah, merasa malu karena dikerjai oleh seorang pria tua di depan banyak orang. Beberapa orang di kerumunan menahan tawa, sementara yang lain menatap penuh kekaguman pada sang kakek. "Cepat sekali dia bergerak," bisik seseorang. "Siapa sebenarnya kakek itu?" sahut yang lain. Ibda Rendi tak bisa menerima ini. Ia baru saja dipermalukan oleh seseorang yang tampak tak berdaya. "Cih, kebetulan kau bisa menghindar. Jangan pikir kau bisa seenaknya di sini." Ia melangkah maju lagi, kali ini benar-benar berniat menyerang. Namun, kakek itu hanya menghela napas panjang, seolah merasa iba. "Anak muda, kau benar-benar keras kepala," katanya. "Jika ini yang kau inginkan, aku tak punya pilihan." Sorot mata kakek itu berubah. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, sesuatu yang membuat Ibda Rendi tiba-tiba merasa waspada. Ia belum sadar bahwa ia baru saja menantang seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang ia duga. Langit sore mulai meredup, namun suasana di perempatan itu justru semakin memanas. Ibda Rendi berdiri dengan napas memburu, tangannya mengepal kuat, matanya tak lepas dari sosok kakek tua yang kini menatapnya dengan tenang. Rasa malu akibat pergerakan cepat kakek itu tadi masih membakar harga dirinya. Ia tidak peduli siapa lawannya. Yang jelas, ia tak bisa membiarkan dirinya dipermalukan di depan begitu banyak orang. "Baiklah, kalau kau ingin bermain kasar, kakek, aku akan memberimu pelajaran," ujar Ibda Rendi dengan nada dingin. Tanpa banyak pikir, ia melesat ke depan, kepalan tangannya melayang lurus ke arah wajah sang kakek. Namun, sesuatu yang tak terduga kembali terjadi. Dalam sepersekian detik, kakek itu menggeser tubuhnya ke samping dengan gerakan yang begitu halus dan cepat. Lalu dengan satu sentuhan ringan di lengan Ibda Rendi, tubuh sang polisi berputar dan kehilangan keseimbangannya. Kakinya tersandung aspal, dan sebelum ia menyadari apa yang terjadi, tubuhnya sudah jatuh berlutut dengan keras. Kerumunan berseru kaget. Beberapa orang bahkan mulai bersorak kecil. "Astaga, polisi itu jatuh sendiri," ujar salah satu pejalan kaki. Yang lain menahan tawa, meskipun sebagian besar masih tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Wajah Ibda Rendi memerah. Kali ini bukan hanya karena amarah, tetapi juga rasa malu yang mengguncang harga dirinya. Ia segera bangkit, mengabaikan nyeri di lututnya. "Kurang ajar," teriaknya. Kali ini, ia melancarkan serangan yang lebih beringas, pukulan bertubi-tubi tanpa memperhitungkan taktik. Namun, setiap serangannya justru seperti menghadapi bayangan. Kakek itu bergerak dengan lincah, menghindar tanpa sedikit pun terkena. Kemudian, dalam satu gerakan cepat, kakek itu mengayunkan tangannya ke dada Ibda Rendi. Bukan pukulan keras, hanya satu dorongan dengan ujung jari. Tapi dampaknya begitu besar. Tubuh sang polisi terdorong ke belakang, hingga ia tersandung lagi. Kali ini, ia benar-benar jatuh terduduk di trotoar, dengan ekspresi terkejut yang sulit disembunyikan. "Kau mengandalkan tenaga tanpa strategi. Itu kelemahanmu," ujar kakek itu dengan nada lembut, seolah sedang menasihati seorang anak kecil yang keras kepala.
Amarahmu membutakan akal sehatmu. Dengan cara seperti ini, kau tak akan pernah bisa menang. Suasana di sekitar semakin tegang. Beberapa warga mulai berbisik, sementara sebagian besar hanya diam dengan tatapan penuh kekaguman terhadap kakek itu. Mereka tak percaya, seorang pria tua dengan tubuh renta bisa menjatuhkan seorang polisi muda yang berotot dan terlatih dengan begitu mudahnya. Ibda Randy merasa seakan dunia runtuh di sekelilingnya. Ia, yang selama ini merasa paling berkuasa di jalanan, kini dipermalukan oleh seorang pria tua yang tak ia kenal. Dadanya naik turun, matanya menatap kakek itu dengan kebencian. Namun, jauh di dalam dirinya, ia mulai merasakan ketakutan. Sebelum ia bisa kembali berdiri, kakek itu berdehempelan, lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah ponsel. Aku rasa, sudah saatnya kau belajar sesuatu, nak, katanya sambil mengetik sesuatu di layar. Mari kita lihat, apakah kau masih bisa bersikap arogan setelah ini? Ibda Randy mengerutkan dahi, hatinya mendadak berdebar tak menentu. Ia belum tahu bahwa panggilan itu akan mengubah nasibnya selamanya. Dengan tangan yang mantap, kakek itu menempelkan ponselnya ke telinga. Suaranya terdengar datar, namun penuh wibawa. Halo, aku butuh kau datang ke perempatan ini. Ada seseorang yang perlu diberi pelajaran, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keadilan. Sejenak ia diam, mendengarkan respons di seberang sana, lalu mengangguk pelan sebelum menutup telepon. Ibda Randy yang masih terduduk di trotoar, mulai merasa ada yang tidak beres. Kerumunan di sekitarnya semakin ramai. Sebagian besar menatapnya dengan ekspresi yang sulit ia tafsirkan, antara iba, terkejut, dan puas melihatnya dipermalukan. Ia bangkit dengan susah payah, lalu menatap kakek itu dengan sorot mata penuh amarah. "Siapa kau sebenarnya?" desisnya tajam. Kakek itu tersenyum tipis, kali ini lebih dingin. "Kau akan segera tahu," jawabnya singkat. Tak lama, suara sirene terdengar mendekat, membelah kebisingan jalanan. Sebuah mobil hitam dengan lampu strobo merah biru berhenti di pinggir jalan. Pintunya terbuka, dan keluar seorang pria berseragam kepolisian dengan pangkat yang lebih tinggi dari Ibda Randy. Mata Ibda Randy membelalak saat melihat siapa yang keluar dari mobil itu. "Komisaris Jaya," gumamnya tanpa sadar. Lututnya mendadak terasa lemas. Komisaris Jaya bukan hanya atasannya langsung, tetapi juga sosok yang dikenal tegas dan tak kenal kompromi terhadap anggotanya yang menyalahgunakan wewenang. Komisaris Jaya menatap Ibda Randy dengan sorot mata dingin. Ia mendekat, sementara kakek itu menyambutnya dengan anggukan hormat. "Kau masih sama seperti dulu, Wira," ujar Komisaris Jaya. Suaranya lebih lembut saat berbicara dengan sang kakek. Ibda Randy tersentak. "Wira?" ulangnya pelan, lalu menatap sang kakek dengan perasaan yang bercampur aduk. Nama itu begitu familiar. Dalam sekejap, ingatannya berputar ke berbagai cerita yang pernah ia dengar dari rekan-rekan polisi senior. Wira, atau lebih dikenal sebagai Kolonel Wira Purnawirawan, adalah mantan instruktur bela diri di satuan elit TNI yang pernah melatih banyak aparat kepolisian dalam teknik pertarungan tangan kosong. Kepala Ibda Randy terasa berputar. Ia baru saja menantang, memaki, dan bahkan mencoba menyerang seorang pria yang jauh lebih berpengalaman darinya. Dan lebih buruk lagi, orang itu ternyata memiliki hubungan langsung dengan atasannya. Ia ingin berbicara, membela diri, tetapi lidahnya terasa keluh. Komisaris Jaya menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Aku sudah menerima banyak laporan tentang kelakuanmu di jalanan, Randy," katanya dengan suara berat. "Dan sekarang, kau berani bertindak kasar terhadap seseorang yang jauh lebih terhormat darimu. Apalagi yang harus aku dengar?" Ibda Randy menunduk, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia ingin mengelak, ingin membela diri, tetapi ia tahu bahwa saat ini, semua orang sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak ada alasan yang bisa menyelamatkannya. Kolonel Wira menghela napas panjang. "Kau masih muda,
Seharusnya kau belajar menggunakan kekuasaanmu untuk melindungi, bukan menindas, katanya. Tapi aku rasa, kau baru akan mengerti setelah kau kehilangan apa yang kau anggap sebagai kekuatanmu. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk ke dalam hati Ibda Randy. Ia tahu, masa depannya di kepolisian kini berada di ujung tanduk. Dan ia tak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Angin sore berhembus lembut, namun bagi Ibda Randy, udara terasa begitu berat. Keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Ia berdiri di hadapan Komisaris Jaya, tubuhnya kaku seperti seorang tersangka yang menanti vonis. Kerumunan masih berkumpul, menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang puas, ada yang terkejut, dan ada yang hanya dia menyaksikan kejatuhannya. Komisaris Jaya menatapnya tajam sebelum akhirnya menghela napas berat. Randy, kau mungkin merasa berkuasa dengan seragam itu, tapi hari ini kau belajar bahwa seragam bukanlah tameng untuk menindas, katanya dingin. Aku tak bisa lagi mentoleransi tindakanmu. Kau tidak layak menjadi seorang penegak hukum. Kata-kata itu terasa seperti palu godam yang menghantam dada Ibda Randy. Matanya melebar, nafasnya tercekat. Pak, saya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin memohon, ingin mencari cara agar ia tidak kehilangan semuanya. Tetapi sorot mata Komisaris Jaya memberitahunya bahwa semuanya sudah terlambat. Kolonel Wira yang sedari tadi diam, akhirnya melangkah maju. Aku tidak membencimu, nak, katanya dengan suara yang lebih lembut. Aku hanya ingin kau sadar, dunia ini tidak hanya tentang kekuatan dan kekuasaan. Hormat tidak bisa kau dapatkan dengan arogansi, tetapi dengan kebijaksanaan. Seorang perwira polisi lainnya datang membawa sebuah map berisi dokumen. Komisaris Jaya membukanya, membaca sebentar, lalu mengangguk pelan. Mulai hari ini, kau dinonaktifkan dari kepolisian. Proses pemecatan akan segera diajukan. Lutut Ibda Randy nyaris goyah. Ia ingin berteriak, ingin melawan keputusan itu, tetapi bahkan ia sendiri tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Perlahan, ia melirik arah Kolonel Wira, sosok yang tadi ia remehkan, yang kini justru menjadi saksi kejatuhannya. Kerumunan mulai bubar satu persatu, namun bisikan-bisikan mereka masih terdengar di telinga Ibda Randy. Akhirnya dapat balasannya. Pantas saja dia kena karma. Bagus. Polisi seperti dia memang harus diberi pelajaran. Kepalanya tertunduk dalam, pikirannya berkecamuk. Ia teringat bagaimana selama ini ia memandang rendah orang-orang kecil di jalanan, menghardik mereka, menganggap dirinya paling berkuasa. Sekarang, tanpa seragamnya, ia hanyalah seorang pria biasa yang tak lagi dihormati. Kolonel Wira menatapnya sekali lagi sebelum berbalik pergi bersama Komisaris Jaya. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia berkata pelan, "Semoga kau bisa menemukan jalan yang lebih baik, nak." Mata Ibda Randy terasa panas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kalah. Namun lebih dari itu, ia merasa kosong. Karena kini ia sadar bahwa selama ini ia telah hidup dalam kesombongan yang akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Malam mulai turun ketika Ibda Randy berjalan gontai meninggalkan kantor kepolisian, tempat ia tadi resmi menerima surat pemecatan. Seragam yang selama ini ia banggakan kini hanya menjadi kenangan. Langkahnya terasa berat, seakan setiap pijakan mengingatkannya pada semua kesalahan yang telah ia lakukan. Ia berjalan tanpa arah, membiarkan pikirannya dipenuhi rasa penyesalan. Di pikirannya, ia terus mengulang kejadian siang tadi. Bagaimana dengan mudahnya ia dipermalukan. Bagaimana seorang kakek yang ia anggap remeh justru membawanya ke titik terendah dalam hidupnya. Namun di balik itu, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Kata-kata Kolonel Wira terus terngiang di telinganya. Hormat tidak bisa kau dapatkan dengan arogansi, tetapi dengan kebijaksanaan. Tiba-tiba, di sudut jalan yang remang-remang, ia melihat seorang pedagang kaki lima yang tengah berkemas. Biasanya, ia tak akan peduli. Namun malam ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Perlahan, ia melangkah mendekat. "Pak, butuh bantuan?" tanyanya lirih.
Pedagang itu terkejut sejenak sebelum tersenyum dan mengangguk. "Kalau kau tidak keberatan, Nak." Tanpa banyak bicara, Randy mulai membantu mengangkat gerobak kecil itu. Sesuatu yang sederhana, tetapi terasa berat di dalam hatinya, karena untuk pertama kalinya, ia membantu tanpa merasa lebih tinggi dari orang lain. Setelah selesai, pedagang itu menepuk bahunya. "Terima kasih, Nak. Kau orang baik." Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi membuat Randy terdiam. Orang itu tidak tahu siapa dia, tidak tahu bahwa ia dulu adalah polisi arogan yang sering menindas orang kecil. Namun kali ini, ia tidak dinilai dari pangkatnya, melainkan dari tindakannya. Saat ia berjalan pergi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Randy mulai memahami arti sebenarnya dari sebuah kehormatan. Bukan dari seragam, bukan dari pangkat, tetapi dari bagaimana ia bersikap sebagai manusia. Dan mungkin, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup yang baru. Kehidupan seringkali memberi pelajaran dengan cara yang tidak terduga. Kadang, kita merasa berkuasa, merasa lebih tinggi dari orang lain, tanpa sadar bahwa roda kehidupan terus berputar. Apa yang kita miliki hari ini, kekuasaan, jabatan, kehormatan, bisa hilang dalam sekejap jika tidak kita gunakan dengan bijaksana. Ibda Randy berpikir bahwa seragam dan pangkatnya adalah simbol kekuatan. Ia merasa berhak menindas orang kecil, menghardik mereka, dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Namun, ia lupa bahwa kehormatan sejati bukan datang dari pangkat, melainkan dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ketika ia menindas kakek tua di jalanan, ia tidak tahu bahwa kakek itu bukanlah orang sembarangan. Dalam hidup, kita seringkali menilai seseorang hanya dari penampilannya. Kita menganggap seseorang lemah hanya karena mereka tampak sederhana. Kita mengira bahwa mereka yang diam dan bersabar adalah orang-orang yang bisa kita tindas sesuka hati. Tapi kenyataannya, orang yang terlihat biasa saja bisa jadi memiliki pengalaman, ilmu, dan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ibda Randy merasakan sendiri bagaimana kesombongannya membutakan hati dan pikirannya. Ia berpikir bahwa selama ia berseragam, ia bisa melakukan apa saja. Tapi ketika kehormatan itu dipertaruhkan, seragamnya tak lagi bisa menyelamatkannya. Ia dipermalukan di depan umum, bukan hanya oleh kekalahan fisik, tapi oleh kenyataan bahwa ia telah bertindak semena-mena terhadap orang yang lebih layak dihormati darinya. Kita sering lupa bahwa dunia ini berjalan dengan hukum sebab akibat. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menanam kesombongan, maka kita akan menuai kehancuran. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kembali pada kita. Ibda Randy telah menanam benih keangkuhan selama bertahun-tahun, dan akhirnya, ia harus menuai akibatnya dengan kehilangan segalanya. Namun, kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang, Tuhan mengambil sesuatu dari kita agar kita sadar dan belajar. Kadang, kita harus jatuh lebih dulu agar bisa bangkit dengan pemahaman yang lebih baik. Ibda Randy memang kehilangan pangkat dan seragamnya, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kesempatan untuk berubah. Pelajaran hidup tidak selalu datang dengan kata-kata. Terkadang, ia datang dalam bentuk tamparan keras dari kenyataan. Ibda Randy telah belajar bahwa kekuatan bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Bahwa kekuasaan bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk membawa kebaikan. Dan bahwa kehormatan tidak bisa dipaksakan, tetapi harus diperoleh dengan cara yang benar. Kita semua punya pilihan dalam hidup. Apakah kita ingin menjadi seseorang yang menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain? Atau kita ingin menjadi orang yang dihormati karena kebaikan dan kebijaksanaan kita? Setiap tindakan yang kita lakukan akan menentukan bagaimana dunia melihat kita. Jangan pernah lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Sebesar apapun kekuatan yang kita miliki, pasti ada yang lebih kuat. Sekuat apapun kita merasa, pasti ada yang lebih berpengalaman. Dan sehebat apapun kita menganggap diri sendiri, semua itu tidak ada artinya jika kita tidak memiliki hati yang baik dan sikap yang rendah hati. Hidup ini seperti cermin.
Apa yang kita lakukan terhadap orang lain, suatu hari akan kembali kepada kita. Jika kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Jika kita ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukan orang lain dengan baik. Dan jika kita ingin hidup dengan tenang, maka jangan pernah biarkan kesombongan menguasai hati kita. Jika cerita ini memberi pelajaran berharga untukmu, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah melihat atau mengalami kejadian seperti ini? Dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.